Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Kurniawan. Saya dari PBSC semester 6. Saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke kelompok 1. Pengertian sistem keuangan. Sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terus yang selanjutnya, sistem keuangan syariah. Tujuan sistem keuangan syariah ada 3 hal. Yang pertama, distribusi kekayaan yang adil dan merata. Yang kedua, distribusi kemajuan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, menghapus bunga dari semua transaksi keuangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip-prinsip keuangan syariah ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, pelarangan riba, pembagian risiko, menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak, aktivitas usaha harus sesuai syariah. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. Menurut sejarah, awal mula keuangan di dunia ditandai dengan munculnya bank tabungan Mit Gohamar pada tahun 1963. Baik, kita akan lanjut ke kelompok 2. Teori dan praktik perantara keuangan syariah. Pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Praktik perantara keuangan syariah. Perantara keuangan syariah adalah lembaga atau perorangan yang berfungsi sebagai perantara berbagai pihak untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Perantara keuangan syariah. Perantara yang dimiliki perantara keuangan cukup luas karena dilakukan oleh lembaga bank maupun lembaga non-bank. Teori keuangan syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Teori pertukaran dan nilai-nilai ekonomi. Masyarakat Islam mengatur tingkah laku manusia dengan suatu nilai tertentu, kecuali tingkah laku ekonomi secara vital. Prinsip-prinsip akuntansi pada modal pokok yang terpenting. Yang pertama, tamwil dan syumul, mutawakin, penguasaan dan pemilikan, keselamatan dan keutuhan Rasul Ma'al. Kita akan lanjut ke kelompok 3, yang mana judulnya tata kelola perusahaan. Yang pertama, pengertian tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah suatu hal yang penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Tujuan dan manfaat tata kelola perusahaan. Yang pertama, menciptakan tercapainya kesinambungan antara perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas. Yang kedua, membantu pemberdayaan fungsi dan kemajuan tiap organ perusahaan, yakni dewan komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, otoritas pengawasan pemantauan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas beberapa macam. Yang pertama, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional,
resiko hukum, resiko kepatuhan, resiko strategik, resiko reputasi. Yang selanjutnya, pemegang saham menempatkan pembuat kebijakan resiko. Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik secara dewan maupun komisaris atau direksi disebut sebagai kepemilikan manajerial. Yang selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 4, yang mana judulnya pemangku kepentingan umum. Yang pertama, pengertian pemangku kepentingan umum adalah seseorang yang mewakili sumber modal perusahaan yang paling penting saat ini selain mengerahkan kekuatan dan pengaruh dalam seluruh rantai produksi. Mereka juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung untuk keberhasilan perusahaan. Ekspor dan manajemen risiko. Menurut OJK, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Bentuk-bentuk risiko. Bentuk-bentuk risiko ini dibagi atas beberapa macam. Yang pertama, risiko murni, akibatnya rugi dan break even. Risiko spekulatif, akibatnya rugi, untung dan break even. Risiko partikular, berasal dari individu dan dampak lokal. Risiko fundamental, bukan berasal dari individu dan dampaknya luas. Lingkungan risiko. Lingkungan risiko dibagi beberapa macam. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban. Yang selanjutnya, risiko pasar adalah perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rek administratif. Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan pihak perusahaan BMK memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan, tidak berfungsinya proses internal, akibat tidak berfungsinya atau tidak adanya prosedur kerja. Risiko hukum adalah akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis. Risiko reputasi adalah suatu kejadian yang dapat menimbulkan perspektif negatif. Analisis perbankan berbasis risk. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (ROC) yang bertanggung jawab untuk meninjau semua bidang risiko dan menganalisis bidang-bidang risiko lain terkait dengan risiko, pengendalian, mitigasinya, serta potensi kerugian. Alat analisis. Analisis perbandingan rasio analisis merupakan suatu teknik atau peralatan menganalisis kondisi finansial kerugian. Tipe-tipe analisis risiko. Yang pertama, analisis kualitatif, analisis semi kuantitatif, analisis kuantitatif. Teknik analisis. Teknik analisis ini dibagi beberapa macam. Yang pertama, teknik analisis data historis, pengacara, dan para ahli. Kita akan lanjut ke kelompok 5, yang mana judulnya definisi analisis risiko dan manajemen risiko. Risiko merupakan bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Analisis risiko adalah kegiatan menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan atau sasaran
dengan mempertimbangkannya aktivitas pengendalian yang susah dilakukan. Pengertian risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan. Pengukuran risiko operasional. Frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, tingkat keseriusan, kerugian, atau impact dari risiko tersebut. Perubahan karakteristik risiko operasional. Setiap risiko bisa berubah dari waktu ke waktu. Yang pertama, biaya untuk risiko operasional. Menghitung dalam memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Strategi dalam risiko pengadaan barang dan jasa. Strategi yang dipakai yaitu meminta penjelasan secara tertulis, fatwa, meminta persetujuan tertulis kepada manajemen. Risiko pengendalian. Dalam opini, mendefinisikan barang dan jasa, kuantitas, kualitas, waktu, tempat, dan harga akan menentukan seberapa kompleks proses yang harus dilakukan dalam mendapatkan barang dan jasa. Mungkin kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 6, yang mana judulnya manajemen risiko kredit. Kita harus tahu dulu apa itu pengertian risiko. Risiko adalah untung-untungan, chain of loss. Risiko didefinisikan sebagai bentuk kemungkinan suatu kerugian akan terjadi dengan derajat kemungkinan tertentu. Yang selanjutnya, risiko adalah kemungkinan akan terjadinya kerugian, probability of loss. Risiko didefinisikan lebih sederhananya, yaitu bentuk kemungkinan akan terjadinya kerugian. Risiko sebagai bagian kehidupan bank Islam. Dalam ilmu ekonomi, karena risiko menggambarkan kemungkinan kehilangan kekayaan, maka dengan sendirinya dari perspektif Islam, risiko tidak diharapkan. Bidang-bidang risiko antara lain, yang pertama, risiko komersial, risiko penarikan, risiko tata kelola, risiko fidusia, risiko transparasi, risiko syariat, risiko reputasi. Yang selanjutnya, 10 jenis risiko yang harus dikelola bank. Yang pertama, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko investasi. Konsep dasar risiko. Terminologi risk atau risiko dapat diartikan sebagai bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Tahap manajemen risiko. Tahap-tahap manajemen risiko ini dibagi beberapa macam. Yang pertama, melakukan identifikasi risiko, menempatkan ukuran risiko, menganalisis jalan keluar, melaksanakan evaluasi. Mungkin dari saya begitu saja memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.